Halo guys, kembali lagi di channel Kuliah Sosiologi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sosiologi dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan kuliah kita, kuliah teori sosiologi modern yang sudah kita lalui beberapa minggu ya dalam situasi COVID-19 ya. Kalian tetap belajar di rumah, tetap nonton video ini, kemudian buat ringkasan ya oleh kalian tentang materi-materi kuliah kita. Karena kuliah itu tidak hanya sekedar di kelas ya, tetapi juga menggunakan catatan ya. Karena seperti Konfusius sampaikan ya, apa yang aku dengar aku lupa, apa yang aku lihat aku ingat, apa yang aku paham, apa yang aku pahami aku paham. Jadi kalau hanya mendengarkan, kalian mungkin akan lupa. Tapi kalian juga harus mencatat ya, kemudian membaca sehingga dari 10 materi mungkin paling tidak mudah-mudahan 6 atau 7 bisa melekat di dalam pikiran saudara. Ya, belajar itu butuh proses ya. Tidak bisa instan langsung jadi, langsung paham. Jadi dengan materi kuliah yang sedikit-sedikit, singkat ya sekitar 15 atau 12 menit, kalian bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang sudah saya berikan. Walaupun mungkin materi ini tidak lengkap ya, karena teori-teori ini begitu luas, ya, apa yang saya sampaikan dalam durasi yang pendek tidak mewakili cerminan dari para tokoh-tokoh yang saya sampaikan. Paling tidak ini menjadi stimulus ya bagi kalian untuk belajar lebih lanjut tentang teori-teori yang akan kalian pelajari, termasuk juga mungkin akan kalian menulis dalam sebuah tugas akhir ya, karya ilmiah, apakah itu skripsi atau tesis. Bahkan juga mungkin bagi yang studi lanjutan ya bisa memberikan warna baru, pemahaman baru ya dalam memahami teori-teori yang kita pelajari pada sesi pagi hari ini ya. Pagi hari ini di jam rumah saya jam 5:10 ya. Masih gelap, baru selesai sholat subuh. Jadi masih fresh ya. Semoga kalian juga tetap fresh nantiasa. Minggu lalu saya sudah bahas tentang teori pertukaran dari mulai sukses, kemudian stimulus, ya kemudian nilai, proposisi yang disampaikan Homan. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan dua lagi proposisi ya. Setelah itu kita tuntas tentang teori Homan ya. Sebetulnya ada beberapa teori lain yang harus kalian pahami, apakah itu Peter Blau ya, sebagai derivasi dari teori-teori pertukaran yang disampaikan Homan pendahulunya maupun Skinner, kemudian juga ada Richard Emerson. Tapi mungkin saya tidak akan menyampaikannya itu ya, karena kalau itu terus disampaikan, materi kita tidak akan selesai. Mungkin lain kali pada kesempatan lain saya akan menambahkan kuliah-kuliah kita terkait dengan materi-materi yang belum saya sampaikan pada sesi-sesi kuliah secara online demikian. Dan saya mungkin akan buat juga video-video singkat tentang tokoh-tokoh tadi ya. Baik, eh, Oman menceritakan tentang sukses stimulus. Kemudian ada maaf ya, ada proposisi sukses, ada proposisi stimulus, kemudian ada proposisi nilai. Nah, hari ini atau pagi ini saya akan menceritakan proposisi proposisi keempat, yaitu tentang deprivasi ya. Deprivasi satiasi. Deprivasi itu penurunan ya. Deprivasi penurunan, satiasi ya. Satiasi itu satisfaction ya. Kepuasan. Jadi ada penurunan kepuasan dari setiap pertukaran. Kalian mungkin dalam apa namanya bertransaksi dengan siapapun ya akan mengalami ini gitu. Jadi proposisi 1 sampai 5 itu tidak bisa lepas ya, satu dan lainnya saling berkaitan ya. Karena interaksi itu sepanjang masa ya, terus menerus. Jadi selama proses interaksi di situ ada transaksi. Transaksi itu selalu berkaitan.
Nah, hari ini ya, deprivasi satiasi. Jadi kalau kita sering menerima hadiah ya, atau menerima hukuman ya, tentu hadiah yang kita terima atau hukuman yang kita terima lambat laun sudah jadi terbiasa ya. Kalau kita sering kali menerima uang 10.000 setiap hari, lambat laun sudah terbiasa, dan lambat laun juga nilai 10.000 itu tidak ada artinya bagi kalian gitu. Sebaliknya juga hukuman gitu. Seorang anak kalau tiap hari dipukul terus ya, lambat laun dia sudah kebal dengan hukuman itu. Jadi penurunan kepuasan itu terjadi seperti itu. Dalam hal interaksi pun seperti itu. Tiap hari kita makan ayam ya, sekali-sekali mungkin enak ya. Tapi kalau tiap hari lambat laun kenikmatan menikmati santapan ayam itu menjadi berkurang ya. Jadi deprivasi satiasi itu seperti itu. Nah, kemudian eh, apa namanya, proposisi berikutnya adalah tentang restu agresi ya. Restu agresi. Jadi restu itu ada persetujuan ya. Agresi itu semacam perlawanan ya. Perlawanan tentang suatu tindakan ya. Jadi dalam hal ini misalnya proposisi restu agresi itu bila tindakan seseorang tidak memperoleh imbalan atau hukuman yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan melakukan perilaku agresif, berontak seperti itu. Misalnya kita berharap kalian lah, misalnya merasa dalam kuliah ini ya enak ya, kemudian kalian menikmati, kemudian ketika ujian kalian merasa bisa gitu, bisa menjawab, tapi tahu-tahu misalnya nilainya kalian tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian tentu akan melampiaskan ketidakpuasan tersebut ya berupa protes ya, terhadap saya misalnya, atau unjuk rasa misalnya ke DPR kah, atau kemana kah, ke rektorat kah, ke dekanat kah. Itu bentuk-bentuk restu agresi karena adanya ketidakpuasan tentang imbalan yang kalian yang seharusnya kalian peroleh itu, atau hukuman gitu. Misalnya ada seseorang yang dianggap bersalah kemudian divonis oleh hakim, ternyata hukuman itu terlalu ringan misalnya atau terlalu berat ya, itu biasanya orang protes ya. Protes bentuk-bentuk karena adanya ketidakpuasan. Kenapa dikatakan restu? Ya karena dianggap kita merestui tindakan itu gitu. Wajar kalau misalnya kalian protes gitu. Kenapa dia demo atau kenapa dia unjuk rasa? Oh ternyata karena begini. Kita oh iya katanya. Maklumlah seperti itu. Jadi tindakan-tindakan seperti itu dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan karena imbalan yang diberikan atau hukuman yang diberikan oleh seseorang atau suatu institusi atau apapun itu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Kalau kalian misalnya belanja ke satu warung, ke satu supermarket, beli pakaian, beli apa, harganya mahal misalnya, ternyata layanan yang tidak bagus, ya kalian kalian melihat harga itu tidak sesuai, kalian akan protes ya. Protesnya macam-macam ya, dari mulai yang tindakan hanya ngomong doang ya, atau sampai terjadi pengerusakan gitu. Jadi biasanya kalau ada orang demonstrasi tentang adanya ketidaksetujuan ya, apakah berupa kepuasan atau tidak puas ya, atau hukuman apapun, terjadi ada masalah-masalah di kantor misalnya, di unjuk rasa di DPR segala macam, ada pengerusakan segala macam, itu dianggap itulah bentuk restu agresi seperti itu ya. Jadi dalam pertukaran itu seperti itu, kita dalam berteman pun seperti itu. Kalau kalian tidak puas tuh kalian akan protes ya, dengan saya atau dengan sahabat kalian ya. Maka terjadilah misalnya pertengkaran kecil sampai menjadi pertengkaran besar. Jadi tahapan dari mulai interaksi ya, dari proposisi 1 sampai 5 itu selalu berkaitan. Ya. Jadi restu agresi itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Ya. Kalau langsung berhadapan face to face ya, atau face to face. Tapi ada juga yang tidak langsung penyalurannya melalui lain-lain gitu. Jadi kalau ada anak kecil misalnya dia dimarahi sama ibunya atau sama bapaknya, kemudian dia merasa tidak puas, merasa jengkel segala macam. Dia bentuk agresinya apa ya? Mungkin dicoret-coretnya lah buku ya. Mungkin dia bikin surat atau kertas dikasih emak-emaknya atau sama ibunya segala macam. Atau punya ibunya
rusak barangnya segala macam, itu bentuk-bentuk restu agresi seperti itu. Jadi kalau kalian membahas tentang teori pertukaran dalam hal apapun, dalam hal interaksi, dalam hal pertukaran jual beli, dalam sistem customer ya, segala macam, kalian bisa bentuk teori-teori ini dalam bentuk proposisi-proposisi yang kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, sehingga teori-teori ini bisa aplikatif dalam membahas satu fenomena ya. Jadi saya kira ini yang paling penting ya kalian pahami ya dari teori Hohmann. Kalian bisa ulang lagi, putar lagi video pendek ini dari sesi pertama 1 sampai yang sekarang ya, sesi ke 4 atau kelima ya. Jadi ada 5 sesi atau 4 sesi yang kurang lebih masing-masing sesi itu 10 atau 15 menit. Jadi kalau 5 sesi 10 itu hampir 50 ya, atau 15 menit rata-rata kalau 5 sesi jadi 75 menit, kurang lebih 1 jam ya. Kalau di kelas tentang membahas teori ini bisa lagi 2 pertemuan atau 3 pertemuan dengan beberapa diskusi, kritik-kritiknya, kelemahan-kelemahan dari teori pertukaran. Banyak juga teori-teori pertukaran ini punya kelemahan, ada kritik-kritikan, sama juga yang sudah saya bahas tentang fungsionalisme, kemudian teori konflik. Satu sisi ada keunggulannya, tapi sisi lain juga ada kelemahan, karena produk manusia itu syarat dengan kekurangan ya. Jadi ini cuplikan-cuplikan video pendek yang kalian bisa tonton. Insya Allah setelah teori pertukaran kita akan masuk mungkin ke teori dramaturgi ya, teori dramaturgi yang diketengahkan oleh Irving Goffman ya. Jadi teori dramaturgi juga itu kalian perlu pahami ya dalam konteks interaksi simbolik sebetulnya, varian dari teori interaksi simbolik yang sudah awal kita bahas tentang teori interaksi simbolik, tapi varian yang agak unik ya, agak penting juga kalian pahami tentang dramaturgi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dengan segala keterbatasan, terutama audio yang sangat kurang jelas mungkin. Oleh karena itu saya pesankan mungkin menggunakan nonton ini gunakan headset atau kalian menyendiri di ruangan ya, supaya lebih jernih, lebih jelas suaranya, karena memang saya merekam hanya menggunakan laptop tanpa mic ya, tanpa apa-apa, karena memang sarana juga belum saya siapkan dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.